gereja yang membawa kita dari kegelapan masuk ke terang, gereja yang membawa kita mendapatkan pendidikan yang baik, gereja yang tolong kita sampai hari ini kita bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati di atas tanah. Puji Tuhan. Sebelum saya maju gubernur itu, seluruh misionaris Kristen Israel lain berkumpul di Atlanta. Mereka telepon saya untuk saya bisa datang ke Amerika karena mereka mau mendoakan hasil dari mereka untuk bisa maju. Kalau di Papua Tengah ini pagi-pagi, satu ke sana, satu ke sini, satu ke sana, tapi induknya, orang tuanya, rootnya, fondasinya itu menelpon saya karena saya tidak bisa hadir, mereka menelpon saya dan kita submit. Saya didoakan khusus oleh Christian Missionaries Alliance di Atlanta dan mungkin bulan Oktober saya akan ke Rwanda untuk kumpul sama-sama dengan CMA untuk membicarakan tentang bagaimana pelayanan kita ke depan. Kita tetap bangga bagian dari gereja ini. Saya menyampaikan terima kasih dan selamat kepada gereja ini. Sudah 42 tahun. Terus kita baru resmikan gereja ini. Tentunya gereja baru, manusia baru, cara baru, apa lagi? Teknik baru untuk bagaimana bisa melayani Tuhan di atas tanah ini. Bapak Ibu sekalian, jadi gubernur itu biasa, jadi bupati dan kepala daerah dan OPD itu biasa. Tapi bagaimana kita bisa hidup dalam Kristus dan bertahan dengan iman Kristen yang kuat, itu yang susah. Jabatan datang dan pergi, tapi Tuhan Yesus kekal kemarin, hari ini, dan seterusnya sampai Tuhan datang kembali. Amin. Saya mau meminta gereja Kemahiran Indonesia, saudara gereja bagus ini, kalau tidak ada orang yang sekolah, sudah pasti gereja ini suatu saat tidak akan ada orang di depan. Kita butuh orang-orang sekolah. Gereja Kemahiran Indonesia harus kampanye dan pendidikan. Jadi yang bisa bawa iman ke depan, supaya ada dalam kegelapan. Maka itu kalau bisa, bukan kalau bisa, ini wajib kita semua bergerak untuk bagaimana anak-anak kita ke sekolah. Waktu anak-anak kita jadi gubernur, anak-anak kita jadi DPR, anak-anak kita jadi pejabat, anak-anak kita jadi pengusaha, dia akan bawa perpuluhan ke gereja ini dan gereja ini bisa bertumbuh terus ke depan. Pelayanan bisa jalan. Kalau kita semua tidak ada di posisi itu, tidak mungkin bisa jalan pelayanan ini. Maka itu Pak Ketua Wilayah, saya berharap bagaimana kita di Papua Tengah ini tidak ada cara lain di dunia ini, tidak ada cara lain di Papua Tengah ini, tidak ada cara lain di gereja ini. Mau maju hanya melalui pendidikan yang takut akan Tuhan. Ini yang penting sekali. Orang boleh pintar, tapi tidak garanti bahwa dia takut Tuhan. Orang boleh hebat, tapi tidak garanti bahwa dia punya iman lurus kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebagai kesaksian saya tidak dihitung oleh lawan-lawan politik saya, oleh masyarakat untuk menjadi gubernur, tapi Tuhannya orang Papua, Tuhannya Mikina Wipa, dan Tuhannya negeri ini tolong saya keluar sebagai pemenang. Satu saja kuncinya, bagaimana supaya gereja Kemahiran Indonesia tetap teguh dengan Injil yang beragama, tetap teguh dengan iman kita. Naikkan lagu-lagu kemenangan iman yang sangat kokoh dan kuat. Sekarang banyak yang kita menyanyi lagu yang lain, tapi waktu kita menyanyi lagu kemenangan iman, ada roh mengalir dalam hidup ini, ada kuasa Tuhan mengalir dalam hidup ini, ada cara-cara Tuhan baru Tuhan kasih kita untuk bagaimana kita bisa melangkah ke depan. Jangan lupa kemenangan iman, jangan lupa firman Tuhan, jangan lupa Tuhan Yesus, jangan lupa bahwa kita suatu saat akan pergi dan menghadap Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Kiranya dengan Ebenezer sampai di sini Tuhan tolong kita. Sampai di sini Tuhan sudah buat gereja ini berdiri. Dan dengan Ebenezer sampai di sini Tuhan bawa kita menjadi orang-orang besar. Sampai di sini gereja ini Tuhan bawa terus dan dia akan berjalan terus. Saya berharap
marilah kita sama-sama, kita tidak memandang siapapun dia, mau gereja Kemajuan Indonesia, mau gereja apa saja, kita sama-sama bersatu, satu roh, satu jiwa, satu hati, satu tujuan. Besok harus lebih baik daripada hari. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.